Tong Podcast. Hai guys, senang sekali ketemu lagi sama Eka di Tong Podcast. Dan hari ini kita kedatangan special guest ya. Mereka anak-anak generasi milenial dan mereka lagi happening banget loh. Pengen cari tahu, kita langsung ya kenalan sama mereka berdua. Langsung aja nih, di sebelah kiri saya dulu ya, di sebelah kiri saya. Siapa nih? Halo, nama saya Febrio Valentino Daudo. Panggilannya? Panggilnya Rio. Panggilannya Rio. Ya. Next. Halo, saya Joan Nugra Pailang. Saya biasanya dipanggil dengan Joan saja. Oke, Juan dan juga Febrio. Iya. Oke, sore hari ini kita bakalan ngomong soal prestasi kalian berdua ya. Ngomong-ngomong kalian berprestasi nih ya. Iya. Oke, kalau saya pengen tanya dulu nih, Febrio sekarang duduk di kelas berapa? Di kelas 2 SMA. Kelas 2 SMA. Iya. Kalau Juan? Sama juga di kelas 2 Kelas SMA. 2 SMA. Oke, kita ngobrol sore hari ini ya. Sebenarnya apa sih motivasi dari Febrio dan juga Juan untuk meraih prestasi di sekolah nih? Pertama dari meraih prestasi di sekolah, ya pasti membanggakan orang tua dong. Oke. Untuk membanggakan orang tua, mencatat prestasi di sekolah supaya kita selalu diingat oleh dewan-dewan guru. Ya, itu saja. Kalau Juan? Kurang lebih sama juga dengan Febrio, cuma karena memang saya minat sendiri di bidang yang saya lombakan, makanya saya juga berjuang. Oke, jadi kalian berdua memang berjuang sama-sama untuk memberikan kebahagiaan untuk kedua orang tua dan juga untuk sekolah kalian berdua ya. Iya. Oke. Selain itu, ini gimana sih cara kamu mengatur waktu antara belajar dan juga kegiatan lainnya? Ini kan agak susah nih ya. Kalian berdua kan eksis nih di sekolah. Terus kalau kegiatan di sehari-hari juga kan kalian juga harus bisa memanage waktu dengan sebaik mungkin. Itu seperti apa caranya? Saya biasanya tuh kayak kegiatan yang tidak terlalu penting buat saya, biasanya saya hindari untuk saya tidak ikut. Oke. Biasanya tidak di ini ya, langsung di delete aja. Iya. Oke. Kalau Juan? Kalau saya membagi waktu, karena kan di pagi sampai dengan siang hari mungkin kira-kira jam-jam 3 begitu kan pasti kegiatan sekolah penuh. Oke. Belum lagi kan ada kayak belajar untuk mungkin persiapan materi di berikutnya ataupun tugas-tugas yang diberikan guru. Oke. Ditambah lagi kan saya kan mengikuti olimpiade. Berarti kan harus membagi waktu mulai dari kayak macam kalau ada waktu di sekolah untuk kerja tugas ya saya kerja. Oke. Supaya saya pulang itu bisa untuk fokus untuk pembelajaran di olimpiadenya saya. Waktu bermain untuk Febrio dan juga Juan nih. Kalian kan masih milenial banget, apalagi masih kelas 2 nih. Jadi keinginan untuk bermain itu kan lebih kuat lagi. Itu gimana cara kalian membaginya waktu? Tahan-tahan saja. Tahan-tahan aja. Oke, tahan-tahan aja. Selesai kegiatan baru bisa bermain. Oke, selesai kegiatan baru bisa dilanjutkan ya. Kalau Juan sendiri gimana? Kalau saya biasanya di hari-hari libur begitu keluar dengan teman gitu, karena untuk refreshing otak juga toh. Pasti kan kalau kita belajar terus-terus otak pasti stres. Setuju ya. Oke, jadi harus manage waktu ya, Juan ya. Oke. Baik. Kalau hal yang paling berpengaruh nih dalam perjalanan akademik dari Febrio dan juga Juan. Febrio dulu nih. Yang paling Berpengaruh. berpengaruh orang-orang, lingkungan sih, lingkungan. Iya. Lingkungan terbesar. Iya. Di rumah orang tua mungkin. Di lu- sekolah. Di sekolah. Di sekolah. Iya. Oke. Mungkin ada guru favorit kamu? Ada. Ada. Boleh diceritakan? Itu guru favorit saya itu ibu guru agama di mengajar agama, Ibu Desi Letsoin. Oke. Kenapa kamu sampai suka sama beliau? Karena beliau tuh kayak kita ada salah, kayak beliau kan juga mengajar melatih paduan suara di sekolah. Yes. Nah, itu kalau kayak kita ada salah, beliau selalu bilang tidak apa-apa, jalan kita salah benar jalan dulu. Nanti kalau ada salah baru kita perbaiki sama-sama dari belakang. gitu. Makanya yang itu bikin saya jauh favorit sama beliau. Beliau ya. Oke. Karena Kalau paling sabar. kalau Juan sendiri? Apa guru? Ya. Kalau untuk saya sendiri itu Ibu Gilda, karena ibu ini sebagai guru yang mengajarkan matematika peminatan kalau di sekolahnya saya, sekaligus juga menjadi pembimbing ketika saya mengikuti olimpiade. Oke. Jadi ibu juga baik, terutama ibu juga mementingkan kayak macam pendidikan itu penting gitu. Jangan terlalu terlena karena masih muda begitu, buang-buang waktu untuk sesuatu yang tidak berguna. Oke.
Nah, selanjutnya nih, kalau tadi kan kita udah ngomong soal apa yang menjadi ini ya pencapaian terbesar prestasi kamu. Nah, selanjutnya bagaimana perasaan kamu saat menerima penghargaan atas prestasi kamu nih? Pertama bangga sekali. Mm-mm. Kalau Febrio sendiri juara apa sih? Kalau boleh tahu nih? Saya juara 1 jurnalistik. Jurnalistik. Iya. Nah, ini hal apa yang bikin kamu interesting banget untuk sampai bisa meraih juara 1 jurnalistik ini? Mencari tahu. Mencari tahu. Iya. Oke. Suka mencari tahu. Suka mencari tahu. Iya. Jadi kamu boleh cerita bagaimana kamu bisa ikut kegiatan tersebut dan bisa berhasil keluar sebagai juara. Pertama itu di sekolah diumumkan kalau ada lomba FS 2M. Terus saya lihat lomba apa yang menurut saya ada basic sedikit di situ. Oke. Saya lihat jurnalistik. Saya cari yang gampang-gampang. Saya pertama lihat jurnalistik. Oh, jurnalistik gampang saja. Sudah saya daftarkan sop diri. Ketika sudah daftarkan diri, ternyata saya pas lihat pedoman lomba Ya. paling susah. Itu saya baru tahu untuk buat suatu berita tuh susah. Oke. Sudah dari pengumpulan berita langsung kita melakukan wawancara penelitian di Mamur. Ya. Kami mengambil pasar barter Mm-mm. di Mamur. Setelah buat itu saya menghabiskan sekitar 1 minggu untuk buat karya jurnalistik itu. Ya. Tapi memang banyak rintangan untuk buat itu. Harus kumpul niat betul-betul baru bisa buat. Oke. Pengalaman juga harus buat. Kamu dibantu sama siapa nih dalam pembuatan karya jurnalistik ini? Guru pendamping Oh, ada guru pendamping. Iya. Berapa orang? 2 orang. 2 orang. Iya. Oke. Selanjutnya? Setelah itu selesai kami buat itu sekitar 1 minggu tuh banyak rintangan yang datang. Pertama dari niat untuk buat itu. Kadang ada rasa mau ketik, kadang ada kerasa kayak malas ketik. Oh, gitu. Iya. Oke. Terus selesai rintangan-rintangan itu sudah kami kirim, ternyata lolos. Ya lolos, jadi kami mewakili Kabupaten Fakfak. Oke. Iya. Congratulations ya buat Febrio. Nah, kalau Juan sendiri boleh cerita nih pengalaman kamu. Kamu sendiri sebagai juara pertama lomba? Tidak hanya juara 2 Oh, juara 2. Iya. Oke, lomba di lomba OSN tingkat provinsi di bidang informatika. informatika. Apa yang menjadi ketertarikan kamu sehingga kamu mengambil ataupun tertarik di bidang informatika ini, Juan? Sebenarnya saya sendiri tuh pas kenal informatika pasti saya pikir susah. Cuma kan karena memang ada rasa tertarik itu lewat kayak macam media sosial, ada tunjuk gitu kalau informatika itu kayak gini. Rasa penasaran pun muncul. Di situ pun saya mencoba. Ternyata ya saya cocok saja. Terus ada dukungan juga dari orang tua kalau memang kau rasa itu cocok, terus bisa jalankan saja dulu. Mau gagal ataupun berhasil itu dari belakang. Yang penting ada perkembangan gitu. Oke, jadi orang tua merupakan support system terbesar kamu ya? Ya pasti. Baik. Oke. Nah, untuk Febrio dan juga Juan, selain strategi belajar tertentu, apa sih yang kamu paling anggap efektif waktu kamu memiliki strategi belajar yang efektif nih? Efektif. Strategi belajarnya itu seperti apa nih? Dari Febrio dulu. Saya lebih ke baca buku. Lebih ke baca buku Iya. ya? Karena mungkin buku adalah gudang ilmu ya. Oke, kalau Juan sendiri gimana? Kalau saya sendiri tuh tentang paham gitu, sebenarnya itu konsep dari teori yang saya baca dan saya itu sebenarnya bagaimana gitu penerapannya gitu, rumus-rumusnya itu kayak bagaimana, terus kayak macam rumusnya itu dipakai untuk rumus ini dipakai untuk ini gitu. Informatika itu kan ada pemrograman, pemrogramannya itu kan juga kita harus mengerti gitu bahasa pemrograman, karena kalau salah sedikit ya gagal, harus ulang dari awal terus harus cek mana yang jadi kesalahannya kita dan mana yang memang udah betul gitu. Baik. Oke, selanjutnya kalau berbicara soal peran dukungan dari keluarga juga teman-teman dalam kesuksesan kalian berdua nih, kalau dari Febrio sendiri gimana nih? Kalau dari teman-teman? Kalau dari teman-teman mendukung banyak sekali. Mereka sampai bantu saya untuk
wawancara dan penelitian juga di Kampung Mamur. Mereka bantu saya, antar saya. Kita singgah di teman punya rumah di Mamur, dari teman punya rumah di Mamur itu sudah dia punya keluarga juga antar saya untuk sampai ke pasar tersebut. Oke. Kalau Juan sendiri gimana, Juan? Kalau saya kan teman-teman saya juga ada yang berjuang juga di Olimpiade ini. Ada yang ambil di infografis, ada yang ambil di ada yang ambil di astronomi, ada juga ambil di geografi. Karena kan kita sama-sama berjuang meskipun memang kita beda-beda, tapi kan kita tahu itu kalau berjuang itu pasti susah, apalagi belajar gitu. Jadi saling mendukung satu sama lain. Gitu. Baik. Ada yang mau ditambahkan? Febrio? Itu saya. Itu aja. Oke, pas ya. Kalau Juan sendiri. Baik. Lalu apa yang menjadi cita-cita juga impian kamu setelah kalian berdua menyelesaikan pendidikan? Kalau saya mungkin habis ini saya akan coba untuk ambil jurusan perkuliahan di bidang informatika juga. Informatika. Baik. Karena Yang menjadi ketertarikan kamu setelah kamu mungkin berhasil menjadi juara kedua. Jadi kamu teruskan untuk ini ya di informatika. iya. Apa kamu nggak tertarik untuk kerja mungkin di bagian broadcasting? Mungkin kurang tahu juga sih, soalnya belum mencoba. Belum mencoba ya? Mencoba. Oke. Kalau informatika sendiri kan saya sudah rasakan sendiri gitu. Kayak tahu, oh ini kayaknya memang bisa lah setidaknya. Oke. Kalau Febrio? Kalau saya selesai SMA kayaknya saya mau ambil jurusan hukum. Jurusan hukum? Iya. Kok jadi melenceng jauh Febrio? Dari kamu juara kok jadi ke jurusan hukum? Ini bagaimana sampai bikin kamu untuk terjun ke dunia hukum? Kenapa? Sebabnya apa? Pertama yang saya lihat di lingkungan sekitar, terutama di bagian Papua saya lihat hukum itu belum tegak. Tegak lurus? Belum tegak. Belum tegak lurus ya? Masih tebang pilih? Masih Tebang pilih. Iya. Jadi itu yang menjadi komitmen kuat kamu untuk selesai pendidikan, kamu bakalan melanjutkan ke bidang hukum. Iya. Itu menjadi tekad kamu Iya. ya. Oke. Semoga cita-cita kamu nantinya bisa tercapai ya. Amin. Febrio. Amin. Iya. Begitu juga Juan ya. Oke. Nah, ini bagaimana cara kamu berdua tetap termotivasi saat menghadapi kesulitan ataupun kegagalan. Nah, ini yang paling sering kali terjadi. Seperti apa dari Febrio sendiri? Kalau saya pastinya saya biasanya berdoa kalau tidak berdoa sama minta nasihat dari orang tua, dari teman, dari keluarga, dari ibu guru juga. Dari ibu guru juga. Iya. Udah punya pacar? Tidak. Oh, jawabannya simple ya. Tidak. Yakin? Belum ya? Oke. Kalau Juan, gimana Juan? Kalau saya motivasinya kan belajar terus, pasti capek. Karena mungkin orang tua lihat saya kayak macam kok capek belajar, tapi kok harus ingat juga gitu, kalau macam kok ini akan berjuang untuk kau punya OSN gitu. Apa yang sudah aku perjuangkan itu lebih kau perjuangkan sampai dengan akhirnya. Itu motivasi bagi saya. Baik. Udah punya pacar? Belum ya. Jadi kalian berdua nih termotivasi untuk belajar dulu ya. Iya. Pacarnya belum ada. Belum. Jadi belum pernah terpikir. Udah ada rasa suka belum sama lawan jenisnya? Ada. Ada ya, tapi belum ya? Belum. Oke. Baik, silakan dari Febrio sendiri, apa yang mau disampaikan dulu di Tong Podcast di hari ini? Saya mau sampaikan untuk teman-teman di luar sana, kalau ada punya bakat jangan dipendam. Keluarkan bakatmu dan kembangkan. Itu saya. Keluarkan bakatmu dan kembangkan. Oke. Juan? Kalau saya mungkin kalau memang kalian ngerasa kurang macam ngerasa punya bakat atau minat di satu hal, cobalah untuk ngetes dulu apakah bakat dan minat itu bisa membawa kalian untuk masa depan yang lebih baik. Juan dan Febrio, nah biasanya kan kalian kalau di sekolah nih, pas waktu kalian mengikuti olimpiade ataupun lomba-lomba apapun, kalian kan selalu dapat ujangan dari guru-guru pembimbing kalian nih. Lalu seperti apa nih guru-guru pembimbing kalian memotivasi kalian untuk terus berkompetisi di lomba-lomba yang kalian ikuti? Seperti apa? Kalau guru-guru saya bilang, kalau
kita ikut lomba buat cetak prestasi supaya kalau besok-besok kita sudah lulus itu kita ada punya apa ya namanya ini punya keahlian tersebut Oke. supaya kita bisa bertahan hidup Bisa bertahan hidup. Dari apa? Bertahan hidup dari apa nih? dari ilmu-ilmu yang sudah Oh, kita Oke, dari ilmu-ilmu yang sudah pelajari didapatkan, iya. dipelajari. Iya. Oke. Kalau Juan, Kalau saya, kalau macam misalnya kamu punya bakat ataupun punya minat di satu dua hal, cobalah untuk maju dengan apa yang kamu punya tersebut gitu. Siapa tahu itu bisa berguna buat kamu gitu. Entah itu meneruskan prestasi supaya mungkin dikenal sama mungkin adik-adik sebelumnya atau generasi yang akan datang. baik. Oke, lalu dari kalian berdua nih sudah meraih juara ya. Setidaknya kalian pasti memotivasi adik-adik yang adik-adik kalian, ya adik-adik kalian. Seperti apa kalian memotivasi adik-adik kalian untuk terus belajar, jangan dulu pacaran atau jauhi yang pokoknya hal-hal yang sepertinya belum semestinya mereka lakukan. Seperti apa, Febri? Biasanya kalau saya punya adik-adik yang di adik kelas tuh biasanya saya bilang kamu ada bakat apapun itu kamu tunjukkan nanti kalian kembangkan juga. Nah, kalian kembangkan jangan malu-malu karena mungkin lihat dia punya bakat ini lebih bagus daripada saya jadi saya mau kasih tunjuk bakat. Jangan, lebih baik tunjukkan kalian punya bakat dan kembangkan. Juan? Kalau adik-adik, kalau kalian merasa mungkin punya minat atau bakat di 1, 2, 3 bidang tertentu, mungkin kalian bisa coba. Siapa tahu bakat itu bisa siapa tahu hal tersebut itu bisa jadi sesuatu yang berguna untuk masa depan kalian begitu. Alright, seru sekali Tong Podcast ya, bersama Febri dan juga Juan. Mungkin ada pesan yang pengen kalian sampaikan di akhir Tong Podcast hari ini? Mungkin sedikit dari saya sebagai seorang yang juara kedua itu semua berkat dari sekolah saya SMA 1 Don Bosco Fakfak yang sudah mendukung saya, memfasilitasi saya mengikuti ujian. Sekalian promosi juga, kalau macam kalian ngerasa pengen jadi orang yang mungkin lebih berguna dari yang sekarang, kalian bisa masuk di dalam SMA YPPK Santo Don Bosco Fakfak. Akhir kata, mari bergabung bersama kami di SMA YPPK Santo Don Bosco Fakfak. Itu saja dari Juan dan juga Febrio sekaligus Tong Podcast hari ini. Saya Kak pamit. Thank you untuk kebersamaannya Febrio, Juan. Ya. Bye-bye. Bye-bye. Tong Podcast.